wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi fabashsharnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku, tanah tumpah darah.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Menjadi Kepala SD Muhammadiyah Bayan periode 2023-2025. Harap saudara jawab dengan jujur pertanyaan berikut. Apakah saudara telah siap untuk dilantik menjadi Kepala SD Muhammadiyah Bayan periode 2023-2025? Terima kasih. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Saya berjanji bahwa saya sebagai Kepala SD Muhammadiyah Bayan periode 2023 sampai dengan 2025 akan senantiasa menjalankan seluruh amanat yang berkenaan dengan tugas-tugas sebagai Kepala SD Muhammadiyah Bayan periode tahun 2023-2025 sesuai dengan ketentuan kaidah dan peraturan yang berlaku di lingkungan perserikatan. Hanya kepada Allah lah saya mengabdi, dan hanya kepada Allah juga saya memohon pertolongan. Amin. Langsung saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa,
lagi Maha Penyayang, saya atas nama pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah melantik saudara sebagai Kepala SD Muhammadiyah Bayan periode 2023-2025. Purworejo 12 Dzulhijjah 1440 Hijriah bertepatan dengan 30 Juli 2023 Miladiah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo, Ketua Dr. Andes Haji Pujiono. Selanjutnya, naskah pelantikan untuk Kepala SLB Muhammadiyah Purworejo sebagai berikut. Apakah saudara telah siap untuk dilantik menjadi Kepala SLB Muhammadiyah Purworejo periode 2023-2025? Ya, ikuti kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Saya berjanji bahwa saya sebagai Kepala SLB Muhammadiyah Purworejo periode 2023-2025 akan senantiasa menjalankan seluruh amanat yang berkenaan dengan tugas-tugas sebagai Kepala SLB Muhammadiyah Purworejo periode tahun 2023-2025 sesuai dengan ketentuan, kaidah dan peraturan yang berlaku di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah. Hanya kepada Allah saya mengabdi dan hanya kepada Allah juga saya mohon pertolongan. Amin. Selanjutnya saya kukuhkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya atas nama pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah melantik saudara sebagai Kepala SLB Muhammadiyah Purworejo periode tahun 2023 sampai dengan 2025. Purworejo 12 Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan 30 Juli tahun 2023 Miladiah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo, Ketua Dr. Andes Haji Pujiono. Selanjutnya untuk Ketua Perguruan Muhammadiyah. Naskah pelantikan Ketua Perguruan Muhammadiyah. Pada hari ini Jumat, tanggal 12 Dzulhijjah tahun 1440 Hijriah bertepatan dengan 30 Juli tahun 2023 Miladiah. Atas nama pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo, saya akan melantik saudara menjadi Ketua Perguruan Muhammadiyah Bayan tahun 2023 sampai dengan 2025. Harap saudara jawab dengan jujur pertanyaan berikut. Apakah saudara telah siap untuk dilantik menjadi Ketua Perguruan Muhammadiyah tahun 2023 sampai dengan 2025? Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Saya berjanji bahwa saya sebagai Ketua Perguruan Muhammadiyah Bayan periode 2023-2025 akan senantiasa menjalankan seluruh amanat yang berkenaan dengan tugas-tugas sebagai Ketua Perguruan Muhammadiyah tahun 2023-2025 sesuai dengan ketentuan,
kaidah dan peraturan yang berlaku di lingkungan perserikatan. Kaidah dan ketentuan yang berlaku di lingkungan perserikatan. Hanya kepada Allah saya mengabdi, Hanya kepada Allah saya mengabdi, dan hanya kepada Allah jua dan hanya kepada Allah jua saya memohon pertolongan. saya memohon pertolongan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya kukuhkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah melantik saudara sebagai Ketua Perguruan Muhammadiyah Wayang periode 2023-2025 Purworejo 12 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan 30 Juli 2023 Miladiah. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo Ketua Dr. Haji Pujiono ditandatangani. Terima kasih, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua sehingga prosesi pelantikan berjalan dan amanat bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kurang lebihnya mohon maaf, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Mantan rektor itu atau rektor periode yang lalu, kalau disebut mantan nggak boleh, karena tetap rektor. Kantornya ada di sini, di sebelah sana. Saya sudah suruh duduk di sana. Pak Puji dipilih kantor UGM sudah tak pilih. Yang saya hormati kemudian Ketua PCM Purworejo Bapak Kiai Haji Sairi, Ustadz Sairi. Yang saya hormati Ketua Majelis Kidas Bapak Sutarjo MPD Kandidat Doktor, Pak Sarto selaku anggota PDN, Gus Amin Fadilah anggota PDN, seluruh jajaran PCM Bayan dan PCM Purworejo, Kepala Sekolah Lama Bapak Haji Ahmad Rosman dan Bapak Sukirman SPD, Kepala Sekolah Baru Ibu Santi, Ibu Nurul, dan Bapak Ibu Nurul dan Bapak Tarus Kepala Ketua Perguruan Muhammadiyah dan hadirin rahimahullah. Tentu Bapak Ibu Guru Karyawan SLB Muhammadiyah dan juga SMP Muhammadiyah. Ada yang Purworejo SLB itu mau SMP atau SMA ya? Karena SLB itu ada SMP, ada SD, ada SMA, kemudian SD Muhammadiyah Bayan, kemudian yang berikutnya adalah SD Muhammadiyah Utarjo. Karena salah satu gurunya reputasinya dinaikkan menjadi kepala sekolah, maka Pak Prai pun hadir untuk kemudian memberikan support. Terima kasih. Bapak-bapak dan saudara sekalian, tadi yang terakhir menarik, terakhir kalimat Bu Santi ini, karena tidak biasa menggunakan bahasa verbal, maka pidatonya cendet. SMP kan nggak perlu verbal, jadi biasa bahasa tubuh dan biasa yang lain. Jadi nggak perlu panjang-panjang kalau SMP pidato tuh, malah orang mudeng percaya kan begitu. Terima kasih. Jadi saya guyon sedikit. Jadi dua kepala sekolah baru ini adalah orang yang frekuensi hadirnya di tempat saya paling banyak di antara guru yang lain. Bu Santi itu setiap bulan ke rumah saya minta tanda tangan misalnya, minta tanda tangan SPJ diutus Pak Kirman. Ya, bahkan bahasanya sak wayah-wayah, bengi kena, esok kena, sore kena, jadi tidak harus jam dinas dia ke rumah saya. Bu Nurul itu sering ke rumah saya, berkali-kali ke rumah saya karena sudah saya anggap anak saya sendiri. Ya, jadi saya punya cucu ya, beliau menggendong cucu saya. Dan saya dekat dengan kandidat, dengan calon dua ini atau kepala sekolah yang baru saya latih itu dekat semua. Dan alhamdulillah saya tahu kinerjanya dan seterusnya. Maka yang pertama yang saya kuatkan pada Bu Nurul dengan Mbak Santi, jadi pemimpin itu tidak harus pintar, sing penting bener kober, pintar nomor satu. Pintar ini orang bener jadi masalah, pintar orang kober tinggal rumah terus. Maka yang penting itu adalah kober benar. Saya ingin sampaikan Gus Amin itu benar, kobernya waktu ini luar biasa. Kalau ini lengkap, kober, pintar, benar, lengkap ini Mas Amin tadi. Nah, Mbak Nurul, saya kemarin memang berikan support wis karo ngawasi anaknya, wong anaknya nang pondok kan gitu. Jadi sekalian ngawasi anaknya, tapi karena istri soleh kan, pokoknya kalau dari abai Pak, nek abai boleh, kalau bismillah, oh gampang, culik, abai tak culik, saya culik dengan Pak Darus, kemudian dengan Pak Hamidi, dengan Pak Rafiq, kita culik di sana, tak jagongke abai. Saya sampaikan begini, wes sampean ini wes balik orang balik ke formulir pencalonan PDN, wes endo, kon dadi PDN wes endo. Ketua PCM yang rektornya juga kemarin endo, orang balik ke formulir. Pak Nifan endo, Pak Yus endo, Pak Nasudin endo. Wis doraken kabeh
Besok dipimpin cah cilik-cilik kudu manut, termasuk tidak dipimpin ustaz. Saya kan bukan ustaz dalam itu, karena sudah tidak ada yang pinter-pinter lagi, tidak ada yang mau. Maka persoalannya adalah ada kemauan, kemudian benar, kemudian ada waktunya. Ini penting. Jadi ini menjadi penting. Kenapa? Karena memimpin Muhammadiyah itu adalah mengorkestra semua potensi yang ada di lembaga itu, dan tidak bisa tidak, semua potensi harus dimaksimalkan. Tadi pidato Pak Darus sangat bagus. Tidak ada orang yang merasa superior, yang paling itu tidak ada. Semua ada kelemahan, semua ada kelebihan. Saya termasuk misalnya teman-teman SLB itu, yang anak-anaknya muridnya itu, mohon maaf, maafkan dulu. Baik, selanjutnya, jadi memimpin itu perlu seni itu. Jadi amba-amba omeng takon, ya, misalnya ada guru yang terlambat, kemudian lihat apa ini, sekarang jam berapa ini Pak? Itu tersinggung mesti ditakoni. Nah, bagaimana tanya? Terus mesti putranya sampai sehat Pak, Bu, kan lagi jawab, nggih Pak niku bojo kula rek ta kula makan telat lho. Jadi yang bawa tamu itu harus ada seninya, tidak kemudian tanya terus. Jadi maksudnya ini, kepala sekolah harus bisa menyelami dan memahami kesulitan yang dihadapi oleh anak buah. Tidak boleh mengukur apa yang menjadi pikirannya diberikan kepada anak buah. Termasuk guru juga. Guru ketika menurut mempunyai orang iso. Kenapa ukuran guru dicakkan murid ya gampang bagi guru, tapi bagi murid ya belum tentu. Nah kadang-kadang kita seperti itu, memberikan semacam harapan apa yang kita pikirkan itu sama dengan yang dipikirkan oleh anak buah. Ya kalau bisa begitu bagus, tapi tidak mungkin semua begitu. Maka kemudian kita bisa memahami. Ketika kemudian memahami, tentu dari sisi yang lain dia punya kelebihan sehingga di orkestra tadi saya katakan. Maka ini akan menjadi manis, menjadi indah. Tidak boleh seragam, itu tidak boleh. Pemikiran kok seragam itu nggak bagus, mesti harus beda, harus beda. Ya kisah kemarin pilihan itu ya ada yang beda, harus pilih saya dengan Pak Amin, kan beda pilihan, nggak boleh semua harus sama.
Tidak boleh seterusnya. Ini menjadi penting ketika kemudian kita ingin mengelola sebuah. Karena apa? Kepala sekolah itu memimpin manusia, bukan memimpin benda yang dipimpin adalah manusia, yang menjadi objek juga manusia. Pasti banyak hal yang kemudian akan dijumpai, sehingga bagaimana kita bisa memahami kesulitan orang lain, sehingga kita bisa menentukan kebijakan yang bisa dipahami oleh orang lain. Tentu tidak kemudian bagi guru yang berweh di negara tidak, ya ada tahapan-tahapan mengingatkan dan seterusnya, ada tahapan, sehingga ini menjadi chemistry-nya menjadi bagus. Chemistry-nya menjadi bagus. Ini harapan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, dua sekolah ini sekolah yang tadi tidak punya hutang, sekalipun pada akhir periodenya bangun 1,3 miliar itu main duit 100 juta, 1 juta. Sekarang alhamdulillah sudah hampir lunas, karena yakin. SLB terakhir saya mantau Pak Kemen, ini kok bangun di sekolah ini alhamdulillah ada sisa anggaran. Artinya nggak punya hutang. Kalau nggak punya hutang, ada dua hal. Bisa enak, yuk santai, nggak produktif. Wong dari hutang saya tekani aja. Tapi kalau punya hutang, kita rata kesarutan sekolah saya jadi. Maka dua-duanya ada hikmahnya. Maka diambil hikmahnya yang baik saja, Dan saya minta Mbak Sandi, SLB Muhammadiyah Purworejo, kita punya masih di Kutarjo. Tolong itu menjadi bagian dari filial Purworejo dulu sebelum nanti secara resmi sudah ditetapkan menjadi sekolah yang mandiri. Jadi teman-teman guru yang gajinya dinurunkan di SLB tolong untuk tetap di BK ya, tolong tetap di BK. Nanti kalau sudah bosnya lari ke sana semua tidak apa-apa. Ini kan bosnya masih nuntut Pak Kirman, nanti nuntut penjenengan yang kelola dana bos kemarin yang dari bendara pasti tahu. Jangan sampai kemudian ini enak Kutarjo jalur 2000 ulangin yang Kutarjo. Tolong ini karena memang embrionya dulu kita bikin SLB Kutarjo ini adalah karena ingin aspirasi dari warga Kutarjo, dan alhamdulillah Kutarjo ini terus berkembang, SLB-nya berkembang. Bapak Ibu, jadi kepala SLB Muhammadiyah itu enaknya orang golek murid malah nolak kok. Kalau yang lain bingung golek murid, SLB itu nolak murid karena apa? Satu kelas hanya 7, kalau lebih nggak boleh. Jadi saya mendaftar 10 wis 2 kelas. Sudah 2 kelas. Yang kedua yang nikmat lagi dalam tanda kutip, itu dana bos betul-betul bisa dimaksimalkan perannya. Dan bos SLB beda dengan bos SMP maupun SD yang umum. Saya sampai dulu Pak Kirman, ki wali murid piknik itu melu piknik itu bayari sekolah loh, orang ampuh itu. Karena orang tuanya dampingi muridnya. Nah, nanti kaitannya dengan pembinaan khusus, Pak Eko ini kan kepala SLB di Pemalang, sekretaris majelis itu Pak Lesbibara ini ono celah-celah untuk mencari dana bantuan, minta telepon Pak Eko kan punya akses untuk ke provinsi. Yang berikutnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ingin saya sampaikan bahwa Muhammadiyah ini sudah luar biasa Pak. Jadi kalau ada orang yang kemarin mengatakan bahwa Aisyah ini harus punya amal usaha sendiri, bagus juga, punya SD Aisyah bagus. Tapi jangan lupa bahwa 24 sekolah yang saya catat nih Mas Farid, itu 10 kepala sekolahnya adalah perempuan Pak. Kalau saya hitung prosentnya sudah 42%, sudah memenuhi kota perempuan yang hanya dijadwal 30%. Gender itu hanya 30% yang kota Dewan. Ini saya Muhammadiyah sudah 42%. Saya sebut ya, ini Bu Nurul, kepala SD Muhammadiyah Jono, Pak Santi SLB Purworejo, Bu Ulfa itu Bagelen, Bu Ismawati SMA Muhammadiyah Purworejo, Bu Sumarmi SMA Muhammadiyah Kutarjo, Ibu Alifah Subaroro SMA Muhammadiyah Purworejo, Ana Latifah SLB Muhammadiyah Kutarjo, kemudian Bu Muna SD Muhammadiyah Purworejo, Bu Erlinda SMP Muhammadiyah Bahya, 10. Ditambah kalau Aisyah itu perempuan dari 11, sekalipun ditegaskannya Aisyah sudah 11. Artinya apa? Peran Muhammadiyah Aisyah itu luar biasa. Maka ini saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam Muhammadiyah tidak ada bias gender. Semua adalah punya posisi yang sama, punya
tanggung jawab yang sama untuk mengembangkan amal usaha di bidangnya masing-masing, sehingga kolaborasi itu menjadi penting. Yang kata kuncinya adalah mau berbagi, yang kedua mau bertanya. Tolong kepala sekolah ketika kemudian diajak kerjasama dengan sekolah X, dengan tokoh-tokoh yang hebat, itu jangan hitung kos bini kos ini mahal, bukan. Kita lihat teman-teman yang mau belajar itu, kita lihat sekolah yang maju, sekolah yang teman-teman mau belajar, percepatannya luar biasa kalau mau belajar. Tapi kalau nggak mau belajar, lampun kayak begini pun laku ya, akhirnya begitu. Maka ini inovasi tadi yang akan disampaikan oleh Bu Nurul, tidak mengadopsi langsung SD, tapi kreativitas dan inovasi ini menjadi tanggung jawab masing-masing guru, dan itu di aspirasi itu kemudian akan diakomodir oleh kepala sekolah, sehingga dinamisasi pertumbuhan kepala sekolah atau guru di sekolah itu akan bisa dinamis dan lebih bagus lagi. Ini menjadi kata kunci Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya yang ingin saya tandaskan juga Bapak Ibu sekalian, bahwa Muhammadiyah itu adalah menjadi bagian, atau SD, SMP, SLB Muhammadiyah itu tetap menjadi bagaimana rujukannya adalah untuk mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya melalui bidang pendidikan. Maka tidak boleh tidak. Memang awalnya, mohon maaf, orang bekerja di Muhammadiyah itu adalah, mohon maaf, awalnya memang mencari pekerjaan, tidak dipungkiri, mencari pekerjaan. Tetapi setelah masuk di Muhammadiyah itu kemudian aturan-aturan di Muhammadiyah, tolong ini kemudian juga diikuti dengan sebaik-baiknya. Termasuk misalnya mengikuti kebijakan PP Muhammadiyah. Tidak boleh dalam tanda kutip Muhammadiyah sudah menandaskan bahwa tanggal 28 itu adalah hari raya Idul Adha. Kemudian boten kalau ngelulu goro mawon. Kalau dalam konteks ini kita menjadi warga Perserikatan, ya bismillah. Maka sering saya begini dengan kepala sekolah itu. Ada, mohon maaf, kepala sekolah ketika diundang di dinas itu gak sendiri kan. Tapi diundang Muhammadiyah pamit kondangan. Saya bilang itu diwocoy sekali. Saya nanda tangan ini sama kepala dinas atau ketua PDM, saya bilang itu. Loh, Anda jadi kepala sekolah itu kan mendapat SK dari Muhammadiyah. Ya maka apa yang menjadi putusan Muhammadiyah, kebijakan Muhammadiyah ikuti. Jangan sampai kemudian dalam tanda kutip loyalnya itu tidak sebanding. Tetap dengan pemerintah oke, tetapi harus bisa adil lah, berlaku adil. Saya sering mengatakan karena kondangan. Mohon maaf, saya ketika punya hajat maut itu ada 3 bulan. Itu saya ngomong kondangan, apa tak tolak, tak tompo, 3 bulan. Artinya kalau mulai kondangan itu, ini memang telah masalah rapat itu komitmen, maka harus hadir dan begitu. Rapat ini kondangan. Ini saya saudara kondangan SLB nang Bamboro saya. Aku ya diundang gitu. Senajan sorana SLB Muhammadiyah ya ora apa-apa. Tadi malam sudah tak lewati Pak, saya tadi lewat. Oh, sedikit dalamnya. Strategi data jamnya tadi pagi kan. Nanti malam saya akan undangan karena besoknya akan ke Semarang, jadi undangan nanti malam. Nanti saya cerita. Nah, untuk SLB, Bapak Ibu sekalian, ini yang negeri yang sudah expired masih di SLB Muhammadiyah karena mau pensiun, tapi yang masa pensiunnya Bu Nur masih sudah ada di sana ya Pak ya? Sudah pindah. Kemarin itu bilang, Pak, kalau digambar kayak puisi bilare, tak pikir senang di Muhammadiyah, SLB Muhammadiyah, tak gambar kayak puisi istri saya. Nur itu sudah apa masih digawe kayak puisi gitu. Karena dulu saya buatkan lantai SLB sampai nasional ya. Saya buatkan kemudian mesti diapoke WSLB lah. Tapi lumayan lah, sih bayar kemudian kelas SLB terus tekan nasional kan gitu. Gurunya numpak pesawat gitu kan. Goro-goro SLB. Baru dia tak gawe gitu. Mau berbuat baik itu nggak ada salah. Saya pada bilang begini sama saya, ora apa-apa Bu, sekalipun mohon maaf. Sekalipun gubernur sudah di SLB negeri, kok nek nang kono dia menang kayak petekane sekolah SLB Muhammadiyah ternyata hebat, kok sudah mau tetap di bawah. Tetap masih di bawah, baiknya nggak usah khawatir, karena kebaikan itu nggak pernah akan hilang. Dimanapun kebaikan nggak pernah akan hilang. Meskipun saya, wah, wes mana nang sebelum Muhammadiyah kan, wes main berbuat baik itu nggak ada hilangnya, nggak ada hilangnya. Nah ini contoh-contoh yang barangkali ingin kita bekerja sama dengan siapapun, insya Allah akan bisa
Nah, maka ini Bapak-bapak, Mbak Santi, nanti kalau sudah semua kepala sekolah negeri pensiun semua, berarti full swasta semua, maka penjenengan malah lebih leluasa ya, untuk kemudian memberikan aturan-aturan, karena aturannya satu. Kalau sekarang kan aturannya masih dua. Misalnya tentang lazis, lazis ini karena diminta wilayah pegawai negeri kan dipotong ke sana ya Pak Irwan ya. Nah, kalau besok sudah orang yayasan semua, ya lazisnya ya ikut Muhammadiyah semua. Ini seperti itu misalnya. Jadi kita ingin tidak dikotomi, ya tidak dikotomi. Ini Aisyah, ini ya semua. Jadi Aisyah dan Muhammadiyah, saya sudah telepon ketua terpilih Aisyah, Bu, tolong besok kita ada sinergitas. Tidak boleh Aisyah jalan sendiri, Muhammadiyah jalan sendiri, tidak boleh. Semua harus bersama-sama. Karena apa? Ini orang yang terpilih, insya Allah orang-orang yang kemudian chemistry-nya sama. Kita menghadapi persoalan yang sama, yang sangat berat ke depan, baik itu amal usaha pendidikan maupun amal usaha kesehatan. Ini menjadi catatan penting bagi kita untuk apa? Untuk kemudian bersinergi, tidak bisa berbuat sendiri, tidak bisa maju sendiri, tapi harus maju bersama. Yang terakhir, yang ketiga, tolong, karena semua kepala sekolah itu adalah penyelenggaranya majelis, aturan dari majelis, tapi jangan lupa pemilik itu adalah cabang. Maka pandai-pandailah komunikasi Bu Santi dengan Pak Sairi. Apa-apa sambat nang cabang, orang di duit jalur nang cabang. Dikai Pak Sairi. Siap. Karena saya melihat yang komunikasinya baik, itu sekolahnya luar biasa. Kalau komunikasi tidak baik, enggak. Saya sering menanyakan Kudarjo itu amal usaha luar biasa, karena komunikasinya baik. Iki arah utang semini, kabeh melu rembukan. Sekalipun sing utang rumah sakit, kabeh melu rembukan. Sing utang SMP SD, kabeh melu rembukan. Jadi ada yang namanya kemudian tim pengembang. Kudarjo ada tim pengembang. Nah, di Jono ada tim pengembang SD, kemudian SMP Pondok Standar, ketuanya juga Pak Sarul. Nah sekarang itu nomenklaturnya ditingkatkan, tidak hanya menjadi tim pengembang, tetapi menjadi ketua perguruan Muhammadiyah. Jadi Asia masuk menjadi binanya Pak Darus dalam tanda kutip. Secara organisasi struktural tetap di Asia, tapi fungsional bisa menjadi tanggung jawab Pak Darus. Jadi beda, fungsional dan struktural beda. Artinya apa? Biar sinergi satu dengan yang lain. Tidak boleh nyerek bendera sendiri-sendiri. Harapan kita memang dari STK ke SD Muhammadiyah, ke SMP Muhammadiyah, ke SMA atau SMK Muhammadiyah, setelah itu juga ada UMP. Itu luar biasa kalau bisa seperti itu. Jadi semua tidak kemana-mana. Jadi kaderisasinya berjalan dengan baik. Nah, karena teman-teman yang ada di Guru Muhammadiyah tadi saya sampaikan, tidak semuanya dalam tanda kutip di rumah tangganya itu adalah keluarga Muhammadiyah, maka pandai-pandai membawa diri untuk kemudian bagaimana mensosialisasikan paham Muhammadiyah kepada keluarga. Maka sering saya katakan, kalau ada ini yang ibu-ibu, tolong Mbak Santi, Pak Irman, yang suaminya tidak di Muhammadiyah, dijalui restunya. Saya minta, dia minta, tolong nanti sampaikan suaminya itu orang ini. Orang. Saya minta suaminya untuk mengikhlaskan sebagian waktunya Mbak Santi untuk membesarkan SLB Muhammadiyah. Nanti kalau suaminya tanya, begini biasanya pertanyaan begitu. Kalau orang tidak paham Muhammadiyah akan tanya begitu. Gajimu piro sih kok ngomong temen-temen kalimat itu pasti akan muncul itu. Pasti akan muncul kalimat itu. Gajimu piro kok ngomong temen. Pak Rektor itu kemarin mesti istrinya takut Pak nyambut garut. Esok bahkan tekan duit digaji piro sih Pak. Pertanyaan begitu. Begitu duit gaji mah wow. Terkejut kan begitu. Ini menjadi penting. Kenapa? Tidak boleh di dalam satu rumah itu kemudian tidak ada yang terbuka. Semua terbuka. Sehingga kalau ada apa-apa kita enak kemudian dikomunikasikan. Saya dulu ditanya Pak Bambang Karyawan ketika jadi ketua PDM pertama itu, selama Pak Puji jadi ketua PDM, gajinya berapa Pak Puji ketua PDM? Tanya begitu saja. Gajinya berapa? Alhamdulillah gajinya tidak terhingga. Tidak terhingga. Kenapa? Karena semua dari Allah. Tidak terhitung, dari Allah tidak terhitung. Banyak banget saya bilang, banyak banget. Maka ini penting Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang mengemban amanah menjadi kepala sekolah, jadikanlah mitra kerja Bapak Ibu guru, memaksimalkan potensi, bangun chemistry, pahami kekurangan teman,
yang punya kelebihan terus dikembangkan. Yang kedua, komunikasi dengan majelis yang menjadi atasannya secara teknis, tetapi jangan lupa komunikasi dengan pemilik, yaitu pimpinan cabang. Mohon maaf, Rumah Sakit Aisyah itu dulu merasa hebat ya, merasa hebat. Wah, Aisyah ngerti ini apa? Ini sendiri kan para dokter hebat gitu. Tekan boleh begitu kepluk, mau mati sampai itu pada Muhammadiyah, pada Aisyah. Jangan merasa hebat, jangan merasa hebat. Sekalipun pinter, butuh orang-orang untuk mendampingi agar kepinternya itu tidak kebingungan. Ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian yang ingin saya tegaskan di sini. Mari bersama-sama kita bangun Muhammadiyah lewat Amalusa SLB, SD Muhammadiyah, kemudian lewat perguruan Muhammadiyah, karena di zona itu Bapak Ibu sekalian kita sudah selamatkan aset ya dari daya. Insya Allah sekarang asetnya tinggal tunggu hari berakhir lagi sudah menjadi milik Perserikatan Muhammadiyah. Karena kemarin punyanya Pak Misbah Kabir, anak ekor gak ada tangan itu jalur bunga, jalur duit, ini ngurung tak kayak tapi kalau pinter sekarang cerdas nih, urung dikai dengan yang pas terus bu pinjam piro karo tengah itu, sesuk mana pinjam itu bu piro, saat sesuk dikalkulasi diberi yang banyak. Kemudian terima terakhir paling mencari sak itu, ini tinggal sak itu, sing lain wis kudu bayar utang gitu. Padahal itu mohon maaf itu kan juga hartanya Muhammadiyah, tapi dulu memang memakai nama bapaknya. Alhamdulillah kita sudah urus semua Bapak Ibu sekalian. Kemudian panti asuhan Muhammadiyah kita selesaikan, Pak Sari sekarang sudah milik kita, jadi nggak usah khawatir. Jadi saya hanya ini sebenarnya di periode kabar saya ingin menyelamatkan aset Muhammadiyah. Yang membuat itu sekalipun tidak hilang, tapi sertifikatnya sudah nama orang lain, sekalipun tidak hilang. Ini yang karena saling bundetnya itu membuat itu sulit diurus karena sudah pindah tangan beberapa, dan itu dulu yang jual pengurus, kepepet, yang jual itu kepepet. Nah tidak boleh besok atas nama perorangan, tidak boleh. Semua aset Muhammadiyah sekalipun lama diproses harus menjadi milik Perserikatan Muhammadiyah. Alhamdulillah UMP ini sudah selesai semua, dan tanah di depan pengadilan juga sudah selesai. Asetnya tidak milik Perserikatan Muhammadiyah. Itulah kemudian yang ingin saya akhirkan pada jabatan saya. Kemudian kemarin alhamdulillah terpilih lagi, meskipun suara saya dengan Pak Amin banyak Pak Amin, saya hanya 192, Mas Amin itu 202, hanya selisih 10 suara. Tapi Mas Amin mengatakan semua anggota formatur memilih saya, maksudnya ini tidak mau. Sebenarnya saya ingin istirahat biar istri saya senang gitu. Tapi ternyata saya lebih baik membahagiakan istrinya Pak Amin daripada membahagiakan istri saya itu tidak kata pilih. Jadi karena begitu laporan, waduh, oke Dewi itu Bu Amin, waduh, hasilnya sudah dipilih Pak. Sesuk baru musda ke Jakarta, habis ke Jakarta ke Parepare, ke Makassar, dan anak di sana. Anak saya yang di Makassar sudah kita siapkan hotel, Bapak mau berapa hari di Makassar? Rasido kabeh. Tapi bismillah, karena ini amanat, saya katakan bismillah ya, karena ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Di KODA itu memang bahasanya formatur ini punya kewenangan, dan tidak ada baku kemudian suara terbanyak itu menjadi ketua, tidak ada aturan itu. Tapi mesti memang yang dipersilahkan dulu adalah suara terbanyak. Kemarin Mas Amin dikatakan, Pak, anak kulo berarti ketua Muhammadiyah, berarti kulo kudu leren dadi kepala SD Muhammadiyah. Pak Puji sing dadi kepala SD Muhammadiyah yo mau tambah berat lagi. Ya, makanya karena beliau itu pulang ke sini dalam rangka untuk membesarkan SD Muhammadiyah, maka bismillah saya akan terima amanat dengan sebaik-baiknya. Sekalipun waktu itu saya sampaikan pada musyawirin, ini adalah sudah suara perorangan, sudah menyampaikan. Jadi kalau sekarang mungkin ada beberapa hal yang mengatakan lebih kok suara terbanyak tidak menjadi kepala ketua, ini sudah jawabannya seperti yang saya sampaikan. Dan Mas Amin tetap kita posisikan sebagai sekretaris, karena sekretaris itu adalah menjadi otaknya organisasi. Tetapi kalau beliau sekretaris full, tidak ada yang bantu, ya kedera juga. Maka nanti akan saya pilihkan juga sekretaris yang kemudian sekalipun tidak masuk di 13, nanti akan kita sepakati 13 orang itu untuk mengangkat satu sekretaris dan nanti satu pembantu lain atau fungsi yang lain, agar kemudian plenonya tidak 13 tapi menjadi 15.
Itu Bapak Ibu sekalian yang kaitannya dengan hal-hal. Karena saya ngomong begini Pak, karena waktu itu saya mengatakan akan membuat SK, itu saya katakan, Pak, sesuk gawe SK nek musda. Iki demisioner Pak di Muhammadiyah tidak mengenal demisioner. Akhirnya sudah saya buat SK-nya, saya tanda tangan. Sebabnya saya dulu takut betul Pak, karena kasus rumah sakit dulu, mohon maaf, ketika akan musda di Bruno itu, Pak Hadito yang malu menandatangani surat keputusan pengangkatan Dr. Ulfa. Saya bilang, ngenjing mawon Pak Le gawe SK, kombok ono masalah saya begitu. Tapi Pak Hadi mengatakan almarhum, wis rapopo Pak, sing iki sesuk sing terpilih sini sekarang berikan kesempatan pada saya untuk menandatangani. Ternyata betul jeblok ada masalah. Saya tidak ingin besok jeblok ya Pak Darus. Karena tadi ada laporannya, alhamdulillah ya setidak-tidaknya secara de facto saya tetap menjadi ketua, jadi SK-nya tetap sana. Kan balerina tak balerina saja. Kalau harus diulangi tidak apa-apa. Tapi karena di Muhammadiyah tidak mengenal demisioner, maka kemudian SK itu berlaku. Karena sebelum dilantik, maka kemudian memang PDF-nya masih PDF saya yang di periode 15-20. Yang sekarang ini saya bicara belum hak, karena yang hak adalah PDF yang lama. Nah, PDF lama saya tadi bodoh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi Pak Rafiq, monggo, Bio Penny, Bu Nurul, jangan nanti nangis. Ya, nanti Pak Hermawan sih dibombong begitu. Nanti tapi Pak Hermawan nggak boleh tegas. Pak, ini kalau bimbing istri saya nggak usah diberi kerjaan berapa, nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Pak Sairi, monggo, Pak Sandi, ini kader muda luar biasa, nanti dibantu. Setidak-tidaknya pengajiannya selalu ngulang ngaji sabang Pak, seminggu sekali atau monggo ditimbali ya, diaturi untuk isi pengajian di SLB Muhammadiyah untuk pencerahan, biar ya bahasanya hatinya, nuraninya dicerahkan, tidak hanya fisiknya tadi, juga nuraninya harus dicerahkan. Kurang lebihnya mohon maaf bila tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup.